Agus Sunarya lahir di Purwakarta pada tanggal 7 Maret 1975. Alamat Kampung Babakan, Desa Warung Jeruk, Kecamatan Tegawaru, Kabupaten Purwakarta. Pekerjaan: guru SMN 1 Tegawaru, Kabupaten Purwakarta. Hobi: membaca, diskusi, bereksplorasi, dan ngurak belut. Status: 1 istri, 4 anak. Riwayat pendidikan: 1. SDN Sejati, Kecamatan Tegawaru, tahun 1989. 2. MTS Nurul Fatah, Kecamatan Tegawaru, lulus tahun 1992. SLTA Madrasah Aliyah Al-Muthohar, Pleret, Purwakarta, lulus tahun 1995. Berikutnya melanjutkan ke perguruan tinggi IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, lulus tahun 2000. Kuliah Akta Mengajar Akta 4 di STAI Mutakin, Purwakarta, lulus tahun 2002. Kuliah Pascasarjana di Universitas Galuh Ciamis, lulus tahun 2010. Pengalaman organisasi pemateri kita: 1. Sebagai Ketua PMR Madrasah Aliyah Al-Muthohar Pleret tahun 1993. 2. Pengurus OSIS Madrasah Aliyah Al-Muthohar Pleret tahun 1993. 3. Pengurus Remaja Masjid Baitur Rohim Pleret tahun 1994. 4. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan atau HMJ Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1996. 5. Senat Mahasiswa Fakultas IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1997. 6. Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Bandung tahun 1997. 7. Pengurus Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta atau Permata pada tahun 1997. 8. Ketua Umum Himpunan Keluarga Mahasiswa Kecamatan Tegawaru atau Hikmat pada tahun 1999. 9. Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau Bamusdes Desa Warung Jeruk tahun 2001 sampai tahun 2013. 10. Ketua Pimpinan Partai Golongan Karya Kecamatan Tegawaru tahun 2001 sampai 2006. 11. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim atau ICMI Orsat Kecamatan Tegawaru tahun 2018 sampai sekarang. 12. Pengurus TGRI Kecamatan Tegawaru tahun 2018 sampai sekarang. Pengalaman pekerja: semenjak belajar di Madrasah Aliyah Al-Muthohar, pemateri sudah menjadi guru TK Baitur Rohim Pleret, Kabupaten Purwakarta. 2. Staf pengajar di Madrasah Sanawiyah Nurul Fatah, Kecamatan Tegawaru tahun 2000 sampai 2016. 3. Tenaga perawat rohaniawan Islam atau Warois di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, Kabupaten Purwakarta dari tahun 2002 sampai 2007. 4. Staf pengajar tetap di SMAN 1 Tegawaru, Kabupaten Purwakarta sejak tahun 2002 sampai sekarang. 5. Dosen tidak tetap di STMIK Gandesa tahun 2018 sampai sekarang.
moto hidup manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Sahajalah manuk kayang tangtu parok. Itulah sekelumit tentang biodata pemateri kita. Mudah-mudahan tidak berlebih-lebihan dan ada manfaatnya bagi anak-anak sekalian dan generasi berikutnya. Tentu kami sangat berharap kalian lebih baik daripada kami. Kalian adalah harapan kami. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada saat ini, meskipun kita tidak bertatap muka langsung, bisa bertemu, mudah-mudahan menjadi awal silaturahmi. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, sebelum Bapak menyampaikan materi, yang pertama Bapak ingin menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami di keluarga besar SMA Negeri 1 Tegawaru Kabupaten Purwakarta. Bergabung dengan kakak kelasmu kelas 11 dan kelas 12, kita menjadi keluarga besar yang harus saling memberikan manfaat. Jaga keutuhan, jaga kerukunan, karena kita dipertemukan Allah dalam satu wadah yang sama. Kebetulan kita sama-sama belajar di SMA Negeri 1 Tegawaru. Mudah-mudahan anakku semua yang sekarang sedang dalam proses MPLS kelak bisa belajar dengan baik, bergaul dan berkumpul dengan teman-temanmu, baik sama-sama kelas 10 maupun kelas 11 dan kelas 12, sehingga terjalin sebuah keakraban. Karena syarat untuk nyamannya belajar adalah adanya hubungan yang baik. Oke, terima kasih anak sekalian. Bapak ditugaskan oleh panitia untuk menyampaikan profil sekolah, minimal tentang ruang lingkup sekolah dilihat dari aspek kehumasan. Karena pada intinya bahwa kita sekarang akan dan sedang bertaaruf, karena insya Allah selama 3 tahun ke depan nanti kita akan bersama-sama dengan keluarga besar SMA Tegawaru. Maka syarat pertama sebelum kita tergabung dalam keluarga besar itu harus saling mengenal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Di sana ada kalimat lita'arafu. Jadi kalau dalam terjemahan bebas Allah berfirman, wahai manusia, aku ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tiada lain itu apa? Lita'arufu, untuk saling mengenal. Jadi saling mengenal itu prasyarat untuk mendapatkan kesuksesan. Karena orang bisa sukses itu pasti wasilahnya dari orang lain. Gak mungkin ilmu, jodoh, rezeki datang begitu saja, tapi datang tentu dari Allah, wasilahnya dari teman kita. Maka Bapak sarankan, ayo segeralah pilih teman yang terbaik. Artinya teman belajar itu harus yang baik, gak boleh punya teman yang tidak baik, karena teman itu berpengaruh besar nanti kepada kita. Karena setiap teman akan memberikan warna kepada setiap kita. Pilih teman yang baik. Pak, boleh gak saya punya teman yang kurang baik? Ya kalau punya teman yang kurang baik,
boleh-boleh saja kita berteman dengan siapapun, tapi kalau ternyata kita terseret, maka ya jauhi dia, karena khawatir nanti membawa kepada kita hal yang tidak baik. Jadi memilih teman itu harus selektif, bukan berarti kita pilih-pilih teman, tetapi tetap kita juga harus bisa memilih dan memilah, karena teman sangat berpengaruh besar kepada kepribadian kita. Baik, anak-anak sekalian, materi yang pertama Bapak akan menyampaikan tentang SMA Tegawaru dalam proses pembentukan atau bisa dikategorikan sejarah. SMA Tegawaru Kabupaten Purwakarta itu sangat diharapkan keluarga oleh masyarakat Tegawaru khususnya, karena waktu itu di Kabupaten Purwakarta SMA negeri masih dibilang jarang. Jadi SMA Tegawaru itu sudah ada sejak tahun 1999. Kemudian ditawarkan ke Pemda Purwakarta dari pusat, karena ini kan nomenklaturnya dari Kementerian Pendidikan. Kemudian oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta disurvei ke Tegawaru, karena diharapkan bisa mewakili Maniis, Pleret, Tegawaru, karena SMA yang paling dekat SMA negeri pada waktu itu adalah hanya SMA Negeri 1 Sukatani. Nah, pada tahun 1999, aparat pemerintah di Kabupaten Purwakarta, kemudian kepanjangan tangannya Kecamatan Tegawaru dan Afrat Desa Warung Jeruk, mencari lahan yang pada waktu tidak diketemukan, sehingga oleh pemerintah pusat, karena melihat lahan yang tersedia harus hibah, kemudian mereka juga akhirnya tidak jadi menurunkan SMA untuk SMA Tegawaru karena tidak ada lahan yang memadai. Pada waktu itu para pemimpin dan inohong di Kecamatan Tegawaru barangkali asalnya mau menempatkan di Desa Batu Tumpang berhadapan-hadapan dengan SMP Negeri 1 Tegawaru, tapi karena lahannya sempit maka pada waktu itu tidak jadi, dan akhirnya pemerintah pusat nomenklaturnya menjatuhkan ke kabupaten lain, entah di Cirebon atau Indramayu. Di sana ada namanya SMA Tegawaru yang seharusnya untuk SMA Negeri 1 Tegawaru Kabupaten Purwakarta. Di sana juga barangkali ada Kecamatan Tegawaru yang kebetulan belum mempunyai SMA. Nah, anak sekalian, sejak kapan ada SMA Tegawaru? SMA Tegawaru mulai ada tahun 2002 jadinya. Kemudian pemerintah pusat menurunkan nomenklaturnya, kita masih nempel pada waktu itu bergabung dengan sekolah induk. SMA induknya adalah di SMA Negeri 1 Sukatani, yang dulu namanya SMA Negeri 1 Pleret. Karena ada pemecahan wilayah, kemudian SMA itu menjadi SMA Sukatani. Dimulai tahun 2002, pemerintah mengeluarkan keputusan harus ada SMA Negeri 1 Tegawaru yang kurang lebih selama 1 semester pada tahun 2002 itu melakukan proses KBM, masih bergabung di SMA Negeri 1 Sukatani. Kemudian semester berikutnya, yaitu kalau tidak salah kurang lebih pada bulan Februari tahun 2003, di sini baru terbangun yang di lokasi sekarang, yaitu di Kampung Cijati, Desa Warung Jeruk, Kecamatan Tegawaru. Itu dibangun kurang lebih 3 lokal beserta 1 kantor dan ruang TU dan serta ruang kepala sekolah. Jadi sejak pada bulan Februari tahun 2003 resmilah di Tegawaru ada proses KBM, yaitu tepatnya di sekolah kita yang sekarang ini, yaitu di lokasi Kampung Cijati, Desa Warung Jeruk, Kecamatan Tegawaru. Nah, sampai hari ini, jadi keberadaan SMA Tegawaru sampai tahun 2020 kurang lebih sekitar 17 atau 18 tahun. Nah, sampai hari ini kita sudah masuk kepada kategori remaja. Kalau pada usia manusia, maka termasuk kalian yang hari ini masuk, mudah-mudahan bisa menjadi remaja yang kemudian cepat tumbuh dan lebih dewasa, beriman, berilmu, sebagaimana usia sekolah kita yang sekarang sudah mencapai 17 tahun. Anak sekalian, untuk pengenalan sekolah kita ya, Bapak perlu sampaikan siapa saja sih
para inohong atau kepala sekolah yang pernah memimpin di SMA 1 Tegawaru Kabupaten Purwakarta. Yang pertama, untuk kepala sekolah yang pertama adalah tahun 2002 sampai 2003, namanya Bapak Dr. Andes Marseno. Itu adalah kepala SMA Tegawaru yang pertama. Yang kedua, kepala sekolah yang kedua dari tahun 2003 sampai 2007 adalah Bapak Dr. Andes Dikti Permana. Itu kepala sekolah SMA Tegawaru yang kedua sejak tahun 2003 sampai 2007. Beliau sekarang sudah almarhum. Kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya dan menempatkan di surga. Amin. Yang ketiga, urutan ketiga kepala sekolah SMA Tegawaru adalah Bapak Dr. Andes Yusuf. Dia sejak tahun 2007 sampai 2008, tidak lama. Kemudian untuk urutan keempat kepala sekolah SMA Tegawaru ada Bapak Ade Sukiman yang sekarang jadi Wakasek Kurikulum. Dulu beliau pernah di PLT kan menggantikan Pak Yusuf. Jadi Pak Ade Sukiman pernah menjadi kepala sekolah PLT, pejabat sementara ya. Pada waktu itu hanya kurang lebih sekitar 10 bulan, yaitu dari bulan Februari 2008 sampai bulan Oktober 2008. Berikutnya kepala sekolah kita adalah urutan kurang lebih 5, Bapak Dr. Andes Dedeng Ahmad Rahmani. Itu dari tahun 2008 sampai 2011. Pak Dedeng sekarang masih aktif dan masih sehat alhamdulillah, dan beliau sekarang ditugaskan sebagai pengawas ya. Berikutnya adalah Bapak Dr. Andes Asep Makmun MMPD. Beliau kepala sekolah kita dari 2011 sampai 2013. Selanjutnya adalah Ibu Reni Nur Aini. Nah, ini Ibu kepala sekolah kita yang pertama. Beliau hanya setahun, yaitu dari bulan April 2012 sampai 2013, kurang lebih setahun. Selanjutnya adalah dilanjutkan dengan Bapak Dr. Andes Nunu Setia Nugraha MMPD. Itu kepala sekolah SMA Tegawaru tahun 2013 ya. Tahun 2013 sampai 2015. Beliau sekarang sudah almarhum. Kita doakan mudah-mudahan beliau menjadi ahli surga amin ya Allah ya rabbal alamin. Didoakan oleh anak-anaknya, termasuk kita semua. Jadi kebanggaan itu sebuah kegembiraan besar ketika guru atau orang tua didoakan oleh murid-muridnya, oleh anak-anak. Kelompok, ya iya nanti juga kalian didoakan oleh anak-anaknya, oleh murid-muridnya. Kalau kita mendoakan, insya Allah kita akan nanti didoakan. Kita lanjutkan. Berikutnya sejak tahun 2015 sampai sekarang adalah Bapak Kusnawijaya SPD MPD. Nah, jadi beliau sampai sekarang sampai 2010 memimpin sekolah kita di SMA Tegawaru dari tahun 2015 sampai tahun 2010. Kemudian informasi yang didapat pada hari kemarin ada rotasi lagi, sebagaimana pegawai itu pasti ada yang namanya rotasi. Kita nanti belum bisa menceritakan karena itu belum jelas SK-nya. Nah, itu adalah unsur-unsur pimpinan yang dari SMA Negeri 1 Tegawaru. Ada sekalian, perlu disampaikan bahwa SMA Tegawaru itu sudah beberapa kali dinilai oleh tim asesor, atau dengan kata lain disebutnya akreditasi. Kurang lebih sudah 4 kali yang Bapak ingat ya, sudah lebih sebanyak 4 kali, dan itu alhamdulillah selalu mendapatkan nilai baik, nilai A. Termasuk kemarin terakhir tahun 2019 kita mendapatkan nilai dan naik grade-nya dari 92 ke 94. Mudah-mudahan nilai baik sekolah kita ini tidak hanya tertera dalam kertas, tapi betul-betul nyata bahwa sekolah kita memberikan dampak yang besar kepada siswa-siswinya, kepada masyarakat pada umumnya. Karena yang namanya kualitas tidak hanya dituangkan pada sebuah kertas, tapi betul-betul harus nyata pada realita dalam kehidupannya. Baik, anak sekalian, sekolah kita mempunyai beberapa orang guru dan beberapa orang tata usaha. Perlu nanti disampaikan juga ya, meskipun perkenalan kita akan berlangsung nanti, insya Allah, meskipun hanya lewat medsos. Kemudian Bapak sampaikan sekarang di sini, ini mohon maaf kalau sepintas saja untuk
Anak sekalian, sekolah kita ditopang oleh beberapa wakasek. Kepala sekolahnya pada tahun ini masih Pak Kusnawijaya, meskipun mungkin nanti ada rotasi telah biasa. Kemudian wakil bidang kurikulum adalah Bapak Ade Sukiman, SE MIL, Magister Ilmu Lingkungan. Kemudian wakasek wakasek sarananya Ibu Anu Rustika Sari, SPD. Berikutnya wakasek bidang kesiswaan Bapak Budi Firman Gustiana, dan Bapak sendiri ditugaskan untuk sebagai penyambung lidah, yaitu sebagai wakasek humas. Rotasi seperti biasa ya, karena setiap saat juga suka ada rotasi sebagai media pembelajaran. Kemudian SMA 3 Huruf punya beberapa pegawai tetap ya, harus Bapak sampaikan juga di sini ya. Bapak sengaja di sini menyebutkannya, tidak harus diacak juga, tidak apa-apa. Artinya baik tetap maupun pegawai tetap, baik senior maupun pegawai belum senior, yang jelas akan memberikan banyak manfaat ya. Atau suatu saat nanti Bapak sampaikan pada waktu-waktu yang lain. Doakan oleh kalian juga, mudah-mudahan kami semuanya sehat walafiat, kemudian bisa memberikan yang terbaik untuk kalian. Dan kami juga sangat berharap mudah-mudahan kalian menjadi siswa-siswi yang semangat belajarnya, kelak menjadi orang yang berguna untuk nusa, bangsa, dan agama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.